Piu, piu, piu. Temakan banyak cinta. Halo semuanya, nama aku Cia. Terima kasih. Seceria dan penuh energi. Halo semuanya, nama aku Faril. Hai, sinarnya anak benar dulu. Selamat siang, menyinari hari-harimu. Kenalin, nama aku Mine. Halo semuanya, seperti bintang di atas yang biru, aku akan membuatmu jadi rumusan aku. Halo, aku Endal. Welcome to Nala Lala Land. Selamat datang di dunia peri penuh cinta. Perkenalkan, nama aku Nala. Terima kasih. Halo semuanya. Indah dan tenang seperti angsa putih, aku kan membuatmu terpesona denganku. Halo, aku Vivi. Yang jelas, itu yang pertama itu Tiff. Terus ceria, gimmick. Khusus bagi aku dalam 3 kata. 1, teamwork. 2, friendship. 3, happiness. Yang pertama, family. Yang kedua, happiness. Yang ketiga, money. Buat aku, Muses itu rumah, proses, dan mimpi. Muses 3 kata bagi aku itu langkah, tumbuh, rumah. Muses itu cantik, idol, dan kompak. Muses selama 3 tahun ini jujur membuat aku lebih percaya diri ya. Karena aku pribadi adalah seorang introvert dan aku tidak pandai bersosialisasi. Ketika aku masuk Muses, aku mempelajari banyak hal dan aku juga bertemu dengan banyak orang, dimana itu membangkitkan kepercayaan diri aku. Terus untuk bersosialisasi, bertemu dengan orang-orang baru, dan akhirnya sampai aku di titik dimana aku sangat senang untuk ngobrol sama orang, dan aku juga senang buat ketemu sama fans-fans Muses, yaitu movers, terutama di sesi direct selling. Dan juga di Muses juga aku belajar banyak hal, jelajahi banyak hal, aku tahu banyak hal juga tentang Chika Idol, jadinya sampai dimana aku beneran seneng untuk bisa terjun di skena Chika Idol ini. Dan juga Muses itu adalah salah satu alasan dimana aku bisa meraih mimpi aku sebagai idol. Selama di Muses ya, aku ngerasa banyak yang sayang sama aku. Terus aku punya sahabat-sahabat baru, apalagi member-member Muses gitu ya. Terus jadi lebih bisa memanage waktu. Terus aku ngerasa kayak rasa tanggung jawab di diri aku itu meningkat, karena apa yang aku lakukan itu bukan hanya pengaruh terhadap diri aku sendiri, tapi juga berpengaruh terhadap grup gitu. Aku kan dari Muses itu dari aku SMA sampai sekarang aku kuliah kan. Terus bener-bener kayak Muses itu sudah menjadi kehidupan aku. Kayak misal aku ditanya, Mine mau kemana hari ini? Mau Muses. Mine hari Minggu ngapain aja? Mau Muses gitu. Karena aku emang gak punya kegiatan lain sih selain Muses dan belajar gitu. Nah, kalau selama di Muses itu aku jadi bisa lebih manage waktu dengan baik. Walaupun aku sekarang anak manajemen, tapi aku tidak bisa manage waktu dengan baik ya teman-teman. Aku kan kalau di Muses tuh terkenal sih paling lambat ya. Makan lambat, mandi lambat, dibangunin tidur lambat, make up lambat. Tapi sebenarnya kalau sekarang tuh udah improve dikit lah daripada dulu-dulu sebelum Muses tuh lebih lambat dari ini. Jadi Muses berjasa untuk kehidupan aku sehari-hari. Misas cukup buat ngerubah aku ya selama ini, karena aku sekarang lebih disiplin, lebih sabar lagi, dan lebih bisa berkomunikasi dengan banyak orang baru gitu. Misas itu ngajarin aku buat tumbuh itu nggak harus selalu kelihatan gitu. Tumbuh itu bisa selalu terasa gitu keberadaannya. Menurut aku Mises tuh mempengaruhi gimana cara aku ngelihat diri aku sendiri gitu. Kayak aku tuh orangnya kayak this is what it is gitu. Tapi ternyata di Mises tuh enggak, kayak aku tuh bisa ngelakuin hal yang menurut aku mungkin gak aku lakuin, atau aku mikir dulu buat ngelakuin gitu. Kayak misalnya aku yang asalnya malu gitu, gak percaya diri, sekarang bisa jadi percaya diri. Kayak intinya aku tuh ngerasa bahwa kayak tumbuh atau proses tuh mungkin gak selalu nyaman buat aku, tapi bisa selalu ngasih pembelajaran gitu. Jujur aku banyak banget perubahan di sini. Salah satunya adalah banyak orang yang bilang Muses itu bagus dalam stage performance, kompak. Itu karena proses kita tuh try hard banget guys. Jadi kayak kalau latihan itu harus sungguh-sungguh tuh penting banget. Dan juga ngajarin kita gimana caranya disiplin dalam berbagai hal.
Tantangannya mungkin balik lagi ke time management, karena aku awal-awal join Muses itu sebelumnya sempat kerja, dimana kerjaan aku itu agak hektik juga dan terkadang suka bentrok jadwalnya sama Muses. Dan setelah aku keluar dari kerjaan aku mulai kuliah, dan itu juga lumayan buat gak stres gitu terkadang-kadang, karena terkadang ada yang bentrok atau mungkin aku sendiri mungkin yang kelelahan, dan juga terkadang aku kayak pengennya kayak mungkin untuk rehat dulu. Selanjutnya mungkin tantangan selanjutnya itu di konsisten, karena aku pribadi adalah seseorang yang introvert dan tidak biasa untuk memamerkan misalnya social life aku gitu. Jadi untuk konsisten terhadap kayak sosial media aku atau sekedar mengabarkan ke orang-orang lain gitu, itu menjadi tantangan sendiri buat Pastinya susah buat nyatuin banyak kepala ya, itu. Terus gimana sih caranya supaya terlihat gitu ya sama orang-orang, apalagi kalau awal-awal Muses gitu. Aku cekinnya sepi, itu kayak aku sampai di titik kayak ini beneran passion aku nggak sih, ini jadi idol tuh cocok sama aku nggak sih sebenarnya, kayak gitu. Sama memanage waktu. Seperti yang orang-orang tahu, aku sebenarnya orangnya sangat chronically offline ya teman-teman. Sebelum Mises aku tuh jarang punya sosmed, tapi jarang dimain gitu loh. Sedangkan setelah masuk Mises, aku harus aktif di sosmed, karena kan aku berinteraksi bersama yang mendukung aku kan lewat sosmed. Karena kalau misalnya event kan cuma seminggu sekali, beberapa bulan sekali gitu. Jadi aku ini sungguh-sungguh merubah pola hidup aku ya, yang jadi lebih sering membuka sosmed. Terus aku kan orangnya gampang sakit gitu. Setelah masuk Miosis, kalau misalnya sakit tiba-tiba tuh aku harus tetap mau misalnya perform apa gitu, gak ada kata-kata oh aku sakit enggak gitu, karena kalau misalnya sakitnya mendadak pada saat ada schedule tertentu gitu, jadi menjadi lebih kuat. That's it. Tantangan selama aku di Muses, pernah aku merasa kalau aku itu member yang paling kurang bersinar di antara member-member lainnya. Ada fase dimana aku mikir kalau keberadaan aku tuh gak terlihat gitu, dan aku juga merasa kalau aku itu gak benar-benar begitu berdampak buat Muses gitu. Jujur itu cukup nguras batin aku ya, dan aku sempat bertanya-tanya juga sama diri sendiri kayak worth it gak ya aku masih ada di Muses, atau kayak keberadaan aku itu ngaruh gak sih buat Muses. Dari situ aku belajar bahwa gak semua cahaya harus paling terang untuk menjadi berarti, dan aku mengambil keputusan untuk bertahan walaupun ya ragu, tapi justru itu adalah bagian proses yang membentuk aku menjadi Endah hari ini. jadi tantangan buat aku selama di Muses tuh kayak lebih menghadapi ekspektasi dari semua orang gitu, kayak mau dari diri aku sendiri atau dari orang lain, itu baik dari internal atau dari fans-fans, dari penonton gitu. Kayak kadang kayak aduh nggak bisa gitu, katanya sih. Terus kayak ngelawan merasa takut aku buat ngobrol sama depan banyak orang, bahkan di kamera pun sebenarnya aku gugup guys ini. Terus sama konsistensi dari diri aku sendiri, kayak baik secara mental maupun emosional, karena pasti kayak kita tuh kadang draining banget gitu, capek atau apa, tapi karena aku memilih untuk berada di sini, aku memilih untuk stay ada di sini gitu, kayak aku harus ngejalanin ini secara konsisten dan sungguh-sungguh. Tantangan aku yang pertama, kita kan ketemu orang beda-beda ya guys, jadi kita tuh harus responsif dan menyesuaikan sama cara ngobrolnya mereka, dan juga kita harus memberikan yang terbaik selama di stage dan sesi direct selling. Ada beberapa ya ternya dari Muses tuh aku sebenarnya 3. Yang pertama itu debutnya Muses atau debutnya Muses. Debut itu yang jelas karena happy ya, karena akhirnya Muses bisa debut gitu, meskipun saat itu masih jadi idol cover. Yang kedua itu ketika kasih Idol Fest, di mana kebetulan di situ panggung gede pertama gitu dari Muses gitu. Jadi aku senang banget sih, apalagi dari crowdnya juga sangat support Muses juga gitu, meskipun emang di saat itu Muses baru
mungkin ada yang baru pada kenal gitu kebanyakan sama Mrs. Dan yang ketika itu di Neocon, karena emang salah satu wishlist aku juga buat perform di Neocon, di Idol Stage gitu. Dan saat itu juga kebetulan waktu lagu Bersama Mimpi, teman-teman semuanya gitu, penonton juga ikutan, kayak ada yang Cikage, dan juga waktu di akhir-akhirnya mereka ikutan Wotage gitu, yang dimana itu jujur bikin aku terharu banget gitu. Pertama paling berkesan itu waktu pertama kali banget tampil di event Idol waktu di Bekasi Idol Fest, pokoknya di Bekasi. Itu berkesan banget karena aku terharu. Itu kan pertama kali tampil di event Idol. Nah itu pertama kalinya Muse tuh cekinya ngantri gitu. Jadi aku waktu itu sempet kayak meneteskan air mata gitu karena terharu. Terus setiap keluar kota, apalagi waktu pertama kali keluar Jabar, itu berkesan banget sih. Terus setiap make up baru juga itu berkesan karena kita selalu ada obrolan-obrolan yang apa ya, yang seru gitu. Terus waktu Liga Futsal Edoru juga itu seru banget karena kita gak expect kita juara 1. Terus itu momen yang rare banget gitu. Memori berkesan buat aku tuh kayaknya waktu pas Kirin Starfest, karena menurut aku itu adalah event Muse terbesar gitu loh. Kayak kan kita biasanya sebelum itu ke event yang kayak event di Jepangan biasa aja, belum yang sering ke event pure idol. Nah pada saat Kirin Fest tuh aku kayak oh my god, ternyata begini ya event yang full idol gitu. Abang rasain di dunia abang deh. Terus waktu pas di Kirin Star Fest tuh aku ketemu banyak orang tentunya, yang orang-orang baru yang mendukung aku baru. Terus orang-orang juga jadi kayak kenal, oh si Mine Mrs tuh yang itu berkesan. Terus misalnya keluar kota yang baru, maksudnya keluar kota yang baru tuh keluar kota yang baru kita datengin gitu, kayak waktu itu ke Jogja, ke Surabaya, ke Batu, Malang gitu. Aku happy sih karena aku sebelumnya belum pernah bertamasya ke luar kota Bandung. Makasih Mrs. Memori yang paling berkesan itu, kalau memori paling berkesan sama Movers tentunya kalau pas lagi perform, karena aku bisa lihat mereka pada tersenyum bahagia, mereka pada sing along bareng, chant bareng, pokoknya dukung kita terus. Dan kalau saya ceki juga mereka pada antusias banget ngobrolnya, sharingnya sama aku. Jadi itu merupakan momen paling berkesan buat aku bareng Movers. Kalau bareng Moses, momen-momen kecil sih, karena kita sering banget bareng ya. Kalau latihan kita capek, kita ketawain aja lah kalau capek gitu. Namanya idol capek kan. Terus kalau misalnya kita lagi ada masalah satu sama lain, masalah pribadi, kita saling nguatin satu sama lain, walaupun ya kita gengsi ya, kayak mau ngasih semangat gengsi karena ya gak mau kelihatan sayang gitu. Ya gitu sih kalau sama Moses, karena memorinya terlalu banyak, jadi semua memori bersama Moses aku anggap itu momen paling berkesan. Yang paling berkesan buat aku dan masih sampai sekarang itu kayak waktu debut ya, pertama debut, karena kayak waktu mau debut tuh kayak ngerasa tertinggal gitu kan sama member-member generasi aku. Terus kayak ternyata pas setelah aku debut tuh nggak semenakutkan ini, nggak semenakutkan itu, dan malah kayak aku seneng gitu, kayak ternyata ada kok yang ngeliat aku gitu, ada apa yang milih aku gitu. Kayak aku jadi kayak, tau gak sih, kayak aku sampai nangis waktu debut ya. Ada saksinya Kaze. Momen paling berkesan selama jadi member Moses itu waktu kita di stage. Kita jadi bisa lihat cara orang ekspresinya ke kita, terus kayak excited banget ngelihat kita, terus kayak mereka nge-chant bareng, terus tahu koreo kita. Itu kayak bikin terharu banget karena aku pertama kali melihat kayak gitu dan pertama kali merasakan kayak gitu. Yang jelas buat Muses aku berharap apalagi untuk member untuk lebih solid lagi, mungkin ya lebih dekat lagi dan lebih kompak lagi dalam di performance atau mungkin di secara chemistry gitu ya. Dan kalau misalnya dari performance sih aku berharapnya kayak kita bisa lebih baik lagi dari sebelumnya dan tetap menjadi Muses yang orang-orang kenal gitu, tetap yang si ceria, si aktif, si gak mau diem gitu kesannya tuh, idol gak mau diem gitu kan. Dan juga aku harap Muses bisa
lebih banyak lagi mencapai goals-goalsnya, checklistnya gitu ya. Kita mungkin mau ke perform di luar pulau atau di luar negara gitu kan. Aku juga berharap kayak Mrs. tetap setia, jaya selama mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Harapan aku dengan member yang tersisa sekarang ya, semoga semakin semangat lagi untuk meraih cita-cita grup kita. Terus semoga bisa tampil di luar kota lebih banyak lagi dari tahun sebelumnya. Bisa bertahan selama 100 tahun. Bolehlah regenerasi 10 kali atau berkali-kali. Terus semoga Mrs. bisa ke Jepang. Walau awalnya dari jokes, semoga jadi beneran ke Jepang ya. Amin. Semoga semua keinginan para member atau misalnya Umi Kajek yang inginkan juga bisa tercapai di tahun ini ataupun tahun berikutnya. Harapan aku untuk Muses ke depannya, semoga kita berjalan bersama terus, kita berjuang bersama terus, kita terus saling menguatkan satu sama lain. Pokoknya kita nggak boleh putus silaturahmi walaupun kita udah nggak jadi idol dan nggak ada di Muses lagi ya guys. Pokoknya kita bestian sampai Jannah Ace. Harapan aku untuk Muses ke depannya, semoga Muses bisa menjadi ruang aman, ruang berkarya yang nyaman dan yang ruang aman, sehat, nyaman bagi semua orang, baik bagi member, buat viewers, buat fans semuanya gitu. Harapannya semoga makin kompak, terus makin bersinar di setiap langkahnya dan kuat dalam setiap prosesnya. Aku berterima kasih banget karena kalian udah mau support, udah mau mendukung, udah mau mengikuti Muses mulai dari awal. Mungkin ada yang dari awal debut atau mungkin ada yang baru kenal Muses akhir-akhir ini. Tapi aku sangat berterima kasih karena kalian tetap mau mendukung Muses. Dan aku sangat senang dengan adanya Movers ini, yang dimana mereka adalah salah satu penyemangat aku juga untuk tetap berkarya dan tetap semangat juga untuk menjalani kegiatan-kegiatan di Muses. Dan aku juga berharap kita selalu menyayangi satu sama lain dan please jangan ditinggalin ya. Aku sayang Movers, aku sayang semuanya yang udah mau mendukung Muses dan aku juga. Terima kasih. Untuk me first, untuk kalian semua yang pernah, yang sudah, dan yang sedang mendukung Misa saat ini, terima kasih banyak. Semoga kalian tak betah ya sama Mrs. dan semoga kalian tetap sayang Mrs. sampai 10, 20, 30 tahun berikutnya. Buat yang udah ngikutin dan dukung Mrs. dari awal debut maupun yang sekarang baru kenal, you guys have special place in my heart. Buat Movers yang ada di Bandung, ada di Jakarta, yang ada di Brebes, ada semuanya. Terima kasih karena udah dukung Muses sudah selama 3 tahun. Aku harap kalian gak akan berhenti dukung Muses sampai selama-lamanya. Jangan hilang please. Karena kalau nggak ada kalian, Muses juga nggak akan ada. Kasih ya sudah bertahan selama ini. Buat Movers, terima kasih banyak banget karena udah dukung Muses sampai titik sekarang. Kalian dukungnya tuh nggak cuman pas kita udah di titik sekarang doang, tapi kalian dukung Muses tuh dari titik nol banget, dimulai dari nol ya. Nah, terima kasih juga udah selalu support, selalu hadir, selalu ngeliatin, selalu jalan bareng sama Muses. Semoga kedepannya kita terus bersama-sama terus ya, dan kita juga gak boleh putus silaturahmi juga ya. Kita harus tetap akrab satu sama lain, oke? Teruntuk Daily, my fanbase, terima kasih banyak ya kalian sudah memilih aku untuk kalian dukung gitu ya. Aku sangat terharu. Akhirnya aku punya fanbase guys. Aku merasa disayangi. Terima kasih ya supportnya. Aku sebisa mungkin aku akan terus berusaha buat membuktikan kepada kalian yang sudah percaya sama aku kalau aku bisa lebih keren lagi dari ini. Wih,
Ucapan aku buat Newverse itu tentunya aku mau berterima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir, sudah menemani segala prosesnya apapun bentuknya, karena kayak kalian itu merupakan energi, semangat dan juga alasan buat kami, buat member, buat Muses untuk terus berada di sini. Untuk semua yang udah dukung, aku berterima kasih banyak. Terus kayak terima kasih juga kalian selalu ada, selalu support, selalu dukung aku, selalu dukung kita semua, selalu nonton kita. Kayak tanpa kalian juga kita gak akan bisa seperti sekarang ini. Terima kasih.